Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Logika Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Bersama saya Herdianti Darwis, pada pertemuan kedua ini, kita akan masuk pada materi logika proposisional. Learning objektif untuk pertemuan ini adalah kita akan membahas tentang apa itu proposisi, definisi, dan contoh-contoh proposisi. Kemudian kita akan masuk pada operator logika. Baik, kita masuk pada definisi proposisi bahwa pada dasarnya istilah proposisi telah banyak kita gunakan pada pertemuan sebelumnya dan telah kita bahas bahwa proposisi adalah pernyataan yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar atau bernilai salah, tapi tidak dapat sekaligus keduanya. Adapun kebenaran atau kesalahan dari suatu kalimat itu disebut dengan nilai kebenaran atau truth value. Nah, di sini kita diberikan 9 contoh kalimat, contoh pernyataan yang kesemuanya merupakan proposisi. Pertanyaannya adalah kenapa 9 kalimat ini merupakan proposisi? Mari kita menelaah satu persatu. Kita masuk pada contoh pertama, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sangat jelas kita bisa memahami bahwa nomor 1 ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Sehingga karena kalimatnya mempunyai nilai yang benar, maka kalimat tersebut dapat digolongkan sebagai proposisi. Nah, kita lanjut pada nomor 2, 6 dibagi 3 sama dengan 3. Pernyataan ini jelas sangat kita pahami bahwa bernilai salah. Tapi justru karena dia bernilai salah, maka kita dapat menggolongkan sebagai kalimat proposisi. Mengingat kembali definisi proposisi bahwa sebuah kalimat atau pernyataan yang dapat digolongkan atau dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, tapi tidak boleh sekaligus keduanya. Nah, contoh ketiga, 4 adalah bilangan prima. Kalimat ini tentu bernilai salah karena 4 bukanlah bilangan prima. Berarti kalimat ini termasuk kalimat proposisi. Nomor 4, 6 adalah bilangan genap. Dan betul, kalimat pernyataan tersebut bernilai benar bahwa 6 memanglah merupakan sebuah bilangan genap. Sehingga dia termasuk juga kalimat proposisi. Nomor 5, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kalimat ini juga merupakan kalimat proposisi. Nomor 6, kemarin hujan. Nomor 7, pemuda itu tinggi. Nomor 8, kehidupan hanya ada di planet. Nomor 9, suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Jika nomor 1 sampai nomor 5 kita bisa menentukan secara langsung nilai kebenarannya, bagaimana dengan nomor 6, 7, 8, dan 9 yang dia juga merupakan proposisi, tapi nilai kebenarannya bagaimana? Nah, khusus untuk nomor 6, 7, 8, dan 9 memang nilai kebenarannya tidak dapat ditentukan secara langsung, tapi dengan penelitian ataupun peninjauan yang lebih lanjut, tentu pernyataan-pernyataan ini dapat kita buktikan nilai kebenarannya, walaupun tidak secara langsung. Tapi yang pasti bahwa 4 pernyataan tersebut tidak mungkin bernilai benar sekaligus bernilai salah. Pasti memiliki salah satu nilai tersebut. Contoh pada nomor 6, kemarin hujan. Nah, di sini kita hanya perlu melihat apakah memang betul hari kemarin hujan. Tentu tidak mungkin bernilai benar atau salah. Pasti bernilai salah satu dari 2 kemungkinan tersebut. Nah, bagaimana dengan kalimat nomor 7? Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi, kita hanya perlu melihat pemuda yang mana yang dimaksud, kemudian kita bisa menentukan apakah memang dia betul mempunyai tinggi badan yang tinggi ataupun tidak.
Nah, nomor 8 pun demikian. Perlu penelitian sebelumnya, perlu penelitian untuk menentukan nilai kebenarannya. Yang pasti bahwa tidak mungkin bernilai benar dan salah. Nomor 9 pun demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 9 contoh pernyataan ini kesemuanya merupakan proposisi dengan nilai yang tentu dapat tergolong benar atau salah dan tidak keduanya. Nah, bagaimana dengan 5 contoh yang diberikan pada halaman ini? Vina lebih baik daripada Rina. Apakah dia merupakan proposisi? Tentu tidak, ya. Kenapa pernyataan ini justru tidak dikatakan sebagai proposisi? Karena kalimat ini bersifat relatif. Kata lebih baik adalah sesuatu yang sulit untuk diukur, dan Vina dan Rina tentu tidak jelas mengarah ke orang yang mana. Maksudnya adalah kondisi ini bisa bernilai benar di satu situasi dan bisa bernilai salah di situasi yang lain. Ketika objek yang dibicarakan bernama yang sama tapi kondisinya berbeda. Nah, sehingga tidak dapat ditentukan karena bernilai relatif, atau kalimat ini bukan kalimat deklaratif. Ingat, proposisi juga dikatakan kalimat deklaratif karena bisa dideklarasikan kebenarannya. Sementara pada kalimat nomor 1 ini kalimat yang bersifat relatif. Nah, nomor 2, belajarlah. Kalimat ini bukan kalimat yang dapat dinilai kebenarannya, tapi kalimat ini merupakan kalimat perintah. Nomor 3, di manakah letak ibu kota Indonesia? Kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Bagaimana dengan nomor 4, X lebih dari 3? Di sini, X lebih dari 3 mempunyai nilai yang sangat banyak. Bukan hanya benar salah, tapi nilainya sangat banyak. Sehingga X sama dengan 3 bukanlah kalimat proposisi. Yang kelima adalah X tambah Y sama dengan 3, sama halnya dengan nomor 4, bahwa nilai X tambah Y bukanlah kalimat proposisi karena mengandung variabel yang tidak spesifik, nilainya sangat banyak, dan tidak dapat digolongkan nilai kebenarannya. Bagaimana dengan 7 contoh ini? Mari kita tentukan apakah merupakan proposisi atau bukan. Nomor 1, gajah lebih besar dari tikus. Tentu kita bisa melihat secara ukuran, secara sains sangat bisa kita buktikan bahwa tikus selalu berukuran lebih kecil dibanding dengan gajah, atau gajah lebih besar dibanding dengan tikus, dan ini bernilai benar, sehingga termasuk kalimat proposisi. Di mana letak Pulau Bali? Ingat, kalimat ini kalimat pertanyaan, sehingga tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, maka bukan merupakan proposisi. Nomor 3, Sisi lebih tinggi daripada Zizi. Kalimat ini tidak spesifik kepada Sisi dan Zizi yang mana, sehingga tidak dapat ditentukan kebenarannya. 500 lebih kecil daripada 150. Tentu salah, ya. Maka karena dia bernilai salah justru, maka dapat digolongkan sebagai kalimat proposisi. Silakan masuk. Silakan masuk adalah kalimat perintah, maka bukan proposisi. Angka 8 adalah angka keberuntungan. Kalimat ini sangat relatif. Mungkin beberapa orang mengatakan angka keberuntungan, tapi orang lain mungkin tidak mengatakan itu angka keberuntungan. Secara sains juga belum dapat dibuktikan, maka kalimat nomor 6 ini dikatakan kalimat yang masih bersifat relatif, bukan deklaratif atau bukan proposisi. Nomor 7 adalah bilangan prima, dan 7 benar adalah bilangan prima, sehingga nomor 7 dikatakan sebagai kalimat proposisi. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari 7 kalimat ini
ada 3 yang termasuk kalimat proposisi. Bidang logika yang membahas proposisi dinamakan kalkulus proposisi atau logika proposisi. Olehnya itu, materi ini disebut dengan logika proposisi karena kita akan mempelajari tentang contoh-contoh proposisi, contoh-contoh kalimat tunggal yang merupakan proposisi, dan kita nanti akan membahas tentang operatornya, perangkainya, sehingga terbentuk kalimat yang majemuk yang juga bersifat proposisi. Dan secara simbolik, proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf yang kecil seperti P, Q, R, S, V, W, dan seterusnya dengan simbol yang huruf kecil. Misalnya kalimat 6 adalah bilangan genap merupakan sebuah proposisi, dan kita dapat menggunakan simbol atau variabel proposisi seperti huruf P kecil. Ataupun contoh yang lain, misalnya 7 adalah bilangan ganjil, kita simbolkan dengan variabel Q. Pada pertemuan sebelumnya, kita sebenarnya sudah membicarakan secara singkat bahwa ruang lingkup dari logika proposisi adalah berfokus membicarakan sebuah premis tunggal dan perangkainya sehingga dapat dibentuk premis atau pernyataan proposisi yang baru yang bersifat majemuk dan bersifat deklaratif. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah proposisi baru dapat dibentuk dengan mengkombinasikan satu atau lebih proposisi, tentu dengan menggunakan perangkai di dalamnya. Nah, operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi tersebut disebut dengan operator logika. Dan operator logika dasar yang digunakan adalah operator dan atau logika and, operator or atau, dan operator tidak atau operator not. Dan operator and dan or ini sebenarnya disebut dengan operator biner. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan operator dan operator atau jika kita tidak mempunyai 2 buah proposisi. Contoh misalnya, kita mempunyai 1 kalimat proposisi. Misalnya, 2 adalah bilangan genap. Kita ingin menggunakan operator dan. Apakah memungkinkan? Tentu tidak. Tidak mungkin kalimatnya menjadi 2 adalah bilangan genap dan titik. Tidak mungkin seperti itu. Sehingga minimal operator dan operator atau hanya bisa digunakan jika terdapat minimal 2 buah proposisi, sehingga disebut dengan operator biner karena membutuhkan 2 proposisi. Sedangkan operator tidak disebut dengan operator uner karena walaupun hanya memiliki 1 proposisi saja, kita dapat menggunakan operator tidak ini. Misalnya tadi proposisi yang dimiliki adalah 2 adalah bilangan genap, sehingga ketika kita menggunakan operator tidak, maka proposisi tersebut menjadi 2 bukan atau tidaklah merupakan bilangan genap. Nah, selanjutnya di sini diberikan bahwa terdapat 2 jenis proposisi, yaitu proposisi atomik dan proposisi majemuk. Secara sederhana sebenarnya sama saja ketika kita membicarakan bahwa proposisi atomik berarti proposisi tunggal, sementara proposisi majemuk adalah proposisi yang dibangun dari proposisi yang lain. Nah, kita secara detail kita menelisik apa sih definisi dari proposisi atomik dan proposisi majemuk. Nah, di sini diberikan bahwa proposisi atomik adalah proposisi yang berisi 1 variabel proposisi saja atau 1 konstanta proposisi saja. Di sini merupakan berarti 1 variabel atau 1 premis tunggal yang merupakan kalimat proposisi. Itulah yang disebut dengan proposisi atomik. Sementara proposisi majemuk atau compound proposition adalah proposisi yang diperoleh atau yang dibentuk dari pengkombinasian proposisi atomik.
dengan menggunakan minimal satu operator atau lebih. Baik, kita masuk pada objektif yang kedua, yaitu operator logika. Di sini kita akan mulai menelaah sedikit demi sedikit tentang apa sih operator-operator logika yang digunakan. Nah, pada dasarnya George Boole, seorang ilmuwan yang dulunya mempelajari tentang aljabar Boole, di dalam bukunya The Laws of Thought sudah mendefinisikan bahwa proposisi majemuk itu pada dasarnya ada 3 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Tadi disebutkan bahwa kalimat majemuk adalah kombinasi dari sebuah proposisi ataupun lebih dengan menggunakan minimal satu atau lebih operator. Nah, berarti di sini kita lihat apa hubungan antara konjungsi, disjungsi, ingkaran dengan operator. Maka kita lihat bahwa sebuah definisi diberikan, misalkan P dan Q adalah proposisi, maka konjungsi adalah sebuah kalimat yang menggunakan operator dan, di mana P dan Q dinyatakan dengan notasi V terbalik untuk mewakili operator dan P dan Q, dan ini dibaca dengan proposisi P dan Q. Itulah yang disebut dengan konjungsi. Bagaimana dengan disjungsi? Disjungsi adalah P atau Q. P atau Q adalah sebuah pilihan sebenarnya dan dinyatakan dengan notasi P atau Q. Kita perhatikan bentuknya seperti huruf V, huruf A, V, dan itulah simbol untuk atau disjungsi, dan dibaca dengan proposisi P atau Q. Dan yang ketiga adalah ingkaran atau negasi. Kedepannya kita akan mungkin sering menyebutkan ingkaran atau negasi. Negasi dari P adalah dinyatakan dengan simbol seperti ini. Dan ini dibaca dengan proposisi tidak P atau kadang dibaca dengan bukan P, dan seterusnya. Nah, ketiga ini merupakan proposisi majemuk yang paling mendasar, yaitu konjungsi yang menggunakan operator atau perangkai dan, disjungsi yang menggunakan operator atau, dan ingkaran yang menggunakan operator tidak. Nah, di sini diberikan sebuah contoh. Misalnya kita mempunyai 2 buah proposisi. P adalah proposisi yang pernyataannya adalah 2 adalah bilangan genap. Q adalah variabel proposisi untuk 2 adalah bilangan prima. Maka ketika diberikan notasi pertama di sini P dan Q, maka maknanya adalah 2 adalah bilangan genap dan, ingat perangkainya adalah perangkai dan 2 adalah bilangan prima. Atau secara sederhana boleh dituliskan 2 adalah bilangan genap dan prima. Kenapa dapat disederhanakan? Karena subjeknya kebetulan sama. Nah, yang kedua adalah P atau Q. Ingat, simbol V adalah merupakan simbol untuk operator atau. P atau Q di sini berarti bermakna 2 adalah bilangan genap atau prima. Nah, yang ketiga adalah negasi P atau tidak P, not P. Ini berarti adalah ingkaran dari proposisi P, sehingga maknanya apa? Maknanya adalah 2 bukan bilangan genap. Kenapa? Karena ada negasi yang merupakan ingkaran dari proposisi awal. Jika proposisi P adalah 2 adalah bilangan genap, maka negasi P adalah 2 bukan bilangan genap. Bagaimana dengan negasi Q? Maka 2 bukan bilangan prima. Dan sangat memungkinkan bahwa sebuah proposisi mempunyai 2 buah negasi, 2 buah tanda ingkaran. Sehingga jika dituliskan negasi P, maka maknanya adalah bisa dikatakan bahwa tidaklah benar bahwa 2 bukan bilangan genap. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana mentransformasi atau menyatakan sebuah simbol logika menjadi kalimat bahasa alami.
Sebagai contoh yang baru, P adalah hari hujan, Q adalah hari ini dingin. Sehingga jika P dan Q maka menjadi hari ini hujan dan dingin. P atau Q berarti hari ini hujan atau dingin. Negasi P berarti hari ini tidak hujan. Negasi Q berarti hari ini tidak dingin. Negasi P berarti hari tidaklah benar jika hari ini tidak hujan. Ingat, tidaknya ada dua. Kenapa? Karena negasinya juga ada dua. Jadi, tidak benar bahwa hari ini tidak hujan. Secara sederhana sebenarnya sama dengan bahwa hari ini hujan. Iya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang baru. Misalnya diberikan proposisi yang baru. P adalah budi tinggi, Q adalah budi karismatik. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengubah kalimat bahasa alami menjadi simbol logika. Nah, misalnya diberikan contoh yang pertama adalah budi tinggi dan karismatik. Kita ketahui bahwa budi tinggi adalah P, karismatik adalah Q, sehingga untuk kalimat budi tinggi dan karismatik adalah P dan Q. Demikian halnya untuk contoh yang kedua, budi tinggi atau karismatik, maka P atau Q. Nah, yang sedikit perlu berhati-hati pada contoh ketiga adalah karena kalimat di sini dihubungkan oleh operator atau dihubungkan oleh perangkai tapi. Budi tinggi tapi tidak karismatik. Sementara di dalam simbol logika tidak ada yang disebut operator tapi. Nah, dalam bahasa alami kita menganalisis sedikit bahwa pada dasarnya kalimat ini bermakna bahwa Budi memiliki karakter tinggi di dalam dirinya dan juga memiliki karakter tidak karismatik. Kata tapi pada dasarnya sama dengan kata dan, hanya saja di dalam bahasa alami dan digunakan untuk menghubungkan dua hal atau dua sifat atau dua objek yang setara atau mempunyai image yang sama, positif dan positif atau negatif dan negatif. Sementara kata tapi digunakan untuk merangkaikan dua hal atau dua sifat yang bertolak belakang, atau mungkin ada image yang positif dan ada yang negatif. Sehingga dalam kalimat ini pada dasarnya dia menghubungkan antara karakter tinggi yang image-nya positif dan karakter tidak karismatik yang image-nya adalah negatif. Sehingga pada dasarnya kalimat ini bisa kita ubah bahwa budi tinggi adalah P, tidak karismatik adalah negasi Q, dan tapi menjadi simbol dan, sehingga budi tinggi tapi tidak karismatik adalah P dan negasi Q. Demikian halnya untuk contoh keempat. Budi tidak tinggi berarti negasi P, tapi adalah dan karismatik adalah Q, sehingga negasi P dan Q. Adapun yang terakhir, tidak benar bahwa budi tinggi tapi tidak karismatik. Di sini kita perlu berhati-hati bahwa kata tidak terdapat dua, sehingga hanya saja untuk tidak yang pertama adalah milik bersama dari kalimat yang budi tinggi tapi tidak karismatik. Sementara kata tidak yang kedua hanya milik dari karismatik. Nah, yang perlu kita perhati-hati adalah kata tidak benar yang ada di awal kalimat. Karena ini adalah negasi untuk seluruh kalimat setelahnya. Jadi kita perlu menganalisis dulu, budi tinggi tapi tidak karismatik adalah disimbolkan dengan P dan tidak Q. Sehingga kata tidak benar merupakan negasi milik bersama dari P dan negasi Q, sehingga simbol logikanya adalah negasi P dan negasi Q. Perlu berhati-hati ya jika ada simbol seperti ini, karena kata negasi itu berarti milik bersama, dan P dan negasi Q adalah satu paket. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisis contoh kalimat yang lebih panjang.
Nah, di sini diberikan kalimat tidaklah benar bahwa rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar bahwa sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Nah, kalimat ini cukup panjang, jadi kita perlu memenggal supaya bisa didapatkan variabel-variabel proposisi yang ada. Nah, misalnya rumah kuno selalu bersalju. Ini adalah proposisi pertama yang kita buat dengan kita simbolkan sebagai P. Kemudian, rumah kuno selalu angker, itu kita simbolkan dengan variabel Q. Selanjutnya, hotel selalu hangat. Hotel selalu hangat, misalnya kita simbolkan dengan R. Dan rumah kuno selalu rusak, kita simbolkan dengan S. Sehingga kalimat yang panjang ini pada dasarnya ternyata mempunyai 4 variabel proposisi. Nah, kita mengabaikan kata tidaklah benar pada awal kalimat untuk rumah kuno selalu bersalju atau angker. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui bahwa terdapat 4 variabel proposisi, kita akan mencoba memenggal lebih panjang lagi. Misalnya, kita menjadikan rumah kuno selalu bersalju atau angker itu sebagai satu kalimat majemuk yang menggunakan satu operator di dalamnya, yaitu operator atau. Nah, berarti rumah kuno selalu bersalju atau angker secara simbolik kita bisa menuliskan sebagai P atau Q. Kemudian, sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak itu berarti kita simbolkan dengan R atau S. Sehingga dua kalimat ini ketika dihubungkan sebenarnya menggunakan operator utama, yaitu operator dan. Jangan lupa bahwa untuk setiap kalimat majemuk yang tadi telah dibuat, masing-masing mempunyai simbol negasi di depannya karena ada kata tidaklah benar. Sehingga simbol logikanya adalah rumah kuno selalu bersalju atau angker adalah P atau Q dengan negasi di depannya, sehingga menjadi tidak atau tidaklah benar atau negasi P atau Q. Dan tidaklah benar berarti negasi. Sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak adalah R atau S, sehingga diperolehlah negasi R atau S. Hati-hati untuk jangan sampai melupakan tanda kurung ini, karena seperti halnya di dalam aljabar, operator matematika, misalnya tambah dan kali, tidak mungkin berdekatan tanpa ada tanda kurung yang lebih diutamakan. Nah, ini seperti halnya di sini. Operator dan operator atau tidak mungkin berdekatan tanpa adanya tanda kurung untuk memisahkan, karena harus ada yang lebih diutamakan dan harus ada tanda untuk memisahkan kedua operator tersebut. Nah, berarti di sini sangat terlihat bahwa kalimat tidaklah benar bahwa rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar bahwa sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak disimbolkan dengan negasi P atau Q dan negasi R atau S. Baik, itulah tadi operator dasar yang digunakan di dalam logika informatika. Nah, ada operator dan atau konjungsi, ada operator atau disjungsi, dan ada operator negasi atau ingkaran atau tidak. Nah, di sini diberikan operator tambahan, 3 operator tambahan, yaitu implikasi, biimplikasi, dan XOR. Implikasi sebenarnya di dalam bahasa Lami biasanya disebut sebab akibat. Nah, jika ada sebab, maka ada akibat yang terjadi. Nah, adapun biimplikasi disimbolkan dengan jika dan hanya jika tanda left right arrow ini panah kiri kanan ini berlaku timbal balik, ini yang disebut biimplikasi. Dan dalam bahasa Lami biasanya dibahasakan dengan jika dan hanya jika. Dan yang ketiga adalah operator XOR atau exclusive OR
atau biasa juga disebut disjungsi eksklusif, ini juga sama dengan atau. Dalam bahasa alami juga dituliskan sebagai atau, tetapi jika penekanannya lebih kuat, lebih eksklusif, di dalam logika dia mempunyai simbol yang khusus, yaitu dengan simbol XOR. Mari kita melihat definisi untuk masing-masing operator tersebut. Yang pertama adalah implikasi. Nah, misalnya diberikan dua proposisi, P dan Q. Nah, apa itu implikasi? Implikasi adalah dibahasakan juga jika P maka Q, sebab akibat di dalam bahasa alami. Nah, biasanya di dalam bahasa alami sebab itu selalu diawali dengan kata jika. Adapun akibat terkadang maka itu terkadang tertulis ataupun kadang juga tidak tertulis, tapi kita memahami bahwa ada akibat yang akan diperoleh jika ada sebab yang terjadi. Nah, di dalam logika disimbolkan dengan jika P maka Q dengan dengan simbol panah seperti ini. Panah ini menunjukkan bahwa sebab terjadi P, Q adalah akibat. Nah, di sini di tabel kebenaran nanti di pekan selanjutnya kita akan lebih bisa melihat bagaimana kondisi dari jika P maka Q ini. Namun untuk sementara bahwa kita perlu memahami bahwa implikasi disimbolkan dengan panah seperti ini. Dan proposisi ini akan bernilai benar, maksud saya akan bernilai salah jika kondisi bernilai benar dan konsekuensinya bernilai Q. Secara detail kita akan bahas pada pekan sebelumnya. Untuk informasi awal bahwa P ini disebut kondisi atau kadang juga disebut sebabnya, dan Q ini adalah konsekuensinya, akibatnya. Nah, lanjut masuk pada biimplikasi. Biimplikasi adalah menggunakan panah timbal balik, di mana bacanya adalah P jika dan hanya jika Q. Dan proposisi ini bernilai benar jika P dan Q-nya bernilai sama. Pada dasarnya juga biimplikasi ini juga kadang disebut dengan ekivalensi. Kalau dia sama maka dia bernilai benar, ekivalen. Tandanya adalah left right arrow seperti ini. Dan yang ketiga ada disjungsi eksklusif atau exclusive or biasanya disebut. Nah, atau di sini ini juga sebenarnya disjungsi, ini juga atau. Tapi kenapa dikatakan eksklusif? Karena logika ini hanya berlaku jika memang di dalam bahasa alami atau di situ adalah penekanan bahwa pilihan hanya boleh memilih salah satu saja. Misalnya ada pertanyaan hidup atau mati. Tidak mungkin kita memilih dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Dan inilah kondisi yang dapat diwakilkan dengan menggunakan disjungsi eksklusif. Pilihan yang sangat strict, harus memilih salah satu, memilih P saja atau memilih Q saja. Tidak boleh benar dua-duanya. Nah, ini adalah contoh misalnya bagaimana jika diberikan sebuah proposisi P Budi juara dan proposisi Q untuk Budi mendapatkan hadiah uang. Nah, bagaimana mengubah kalimat ini menjadi simbol logika? Tadi kita mengetahui bahwa jika maka atau implikasi disimbolkan dengan tanda panah. Jika Budi juara, maka Budi mendapatkan hadiah uang. Maka simbolnya adalah misalnya Budi juara tadi adalah P, Q adalah Budi mendapatkan hadiah uang, maka otomatis disimbolkan dengan jika P maka Q. P adalah kondisinya atau sebabnya, Q adalah konsekuensinya. Nah, yang kedua, jika Budi mendapatkan hadiah uang, maka Budi juara. Di sini kondisinya adalah Q, konsekuensinya adalah P, sehingga jika Q maka P. Bagaimana dengan yang ketiga? Budi juara jika dan hanya jika Budi mendapatkan uang. Berarti P jika dan hanya jika Q. Adapun yang terakhir, di dalam bahasa alami misalnya dikatakan Budi mendapatkan uang jika dan hanya jika Budi juara,
Berarti ini kita simbolkan dengan ki jika P. Nah, contoh yang lain. Contoh yang baru misalnya pemenang lomba mendapatkan hadiah uang. Itu adalah proposisi P. Sementara proposisi Q adalah pemenang lomba mendapatkan hadiah mobil. Nah, jika misalnya di dalam real case-nya, di dalam kondisi sebenarnya, pemenang hanya boleh memilih salah satu saja, tidak boleh mengambil dua, maka ini bisa dituliskan bahwa pemenang lomba mendapatkan hadiah uang atau mobil sebagai simbol P eksklusif or Q. Ini juga P atau Q, tapi lebih eksklusif. Pilih uang saja atau pilih mobil saja. Tidak boleh pilih dua-duanya. Nah, bagaimana dengan contoh? Budi akan menonton pertandingan final di GBK dan Budi akan menonton pertandingan final melalui streaming. Di dalam kondisi real, kita bisa membayangkan bahwa tidak mungkin Budi menonton secara langsung di GBK sambil menyalakan streaming di videonya, misalnya di HP atau di mana begitu ya. Tidak akan mungkin. Pasti Budi harus memilih satu kondisi. Apakah dia memang langsung ke GBK menonton atau dia menonton secara langsung melalui streaming saja. Ini juga berarti kondisi yang pilihan yang eksklusif, harus memilih salah satu, sehingga disimbolkan dengan P atau Q dengan simbol XOR. Nah, bagaimana dengan contoh seperti ini? Jika Dewi rajin belajar, maka ia lulus ujian dan ia mendapatkan hadiah istimewa. Nah, ini yang sedikit perlu berhati-hati karena tentu kalimatnya cukup panjang, tidak mungkin dua operator yang berbeda berdekatan tanpa ada tanda kurung, maka kita perlu berhati-hati. Nah, di sini kita melihat variabel proposisinya terlebih dahulu. Ternyata setelah dianalisis ada 3 variabel proposisi: Dewi rajin belajar, Dewi lulus ujian, dan Dewi mendapat hadiah istimewa. Nah, jika ada kalimat seperti ini, kita perhatikan dulu bahwa di sini ada kata jika maka. Berarti di sini adalah ada implikasi. Ada yang harus menjadi sebab dan ada yang harus menjadi akibat. Kita lihat ekspresi logikanya. Berarti apakah seperti ini? Karena apakah sebab adalah P, akibat hanya Q saja, dan R ini adalah kondisi yang lain? Tidak ya. Ketika kita menganalisis lebih seksama lagi, di sini sebabnya adalah Dewi rajin belajar. Jika Dewi rajin belajar, itu adalah sebabnya. Konsekuensinya dia akan mendapatkan 2 hal, yaitu dia akan lulus dan akan mendapat hadiah istimewa. Sehingga apakah simbol yang benar adalah yang pertama atau yang kedua? Apakah jika P maka Q dan R-nya adalah kondisi yang baru, situasi yang baru, atau jika P maka Q dan R-nya adalah satu paket? Berarti Q dan R-nya adalah satu konsekuensi yang akan diperoleh jika P terjadi. Maka yang benar adalah kondisi yang kedua. Nah, inilah yang tadi selalu saya tekankan bahwa harap berhati-hati jika ada 2 operator yang berdekatan yang berbeda, tentu pasti ada satu kondisi yang lebih diutamakan, yaitu dengan tanda kita memberikan tanda kurung. Jadi perangkai utamanya adalah jika maka. Di sini harus kita perhatikan bahwa perangkai utama dari kalimat ini adalah jika maka, bukan dannya, bukan operator dan yang menjadi perangkai utama. Contoh yang baru misalnya, jika David ada di dalam rumah dan tidak mengerjakan PR, dia pasti sedang bermain di kolam sambil mendengarkan radio. Seperti contoh sebelumnya, kita harus memenggal-menggal dulu. Kita membagi variabel
variabel proposisinya ternyata ada 4, dan di sini kita lihat ada kata jika maka harus berhati-hati menganalisis yang manakah yang sebabnya dan yang mana akibatnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa terkadang kata maka itu tidak tertulis, tapi kita memahami bahwa ada konsekuensi yang terjadi jika ada sebab yang terjadi. Di sini tidak ada kata maka yang tertulis ya. Jika David ada di dalam rumah dan tidak mengerjakan PR, dia pasti sedang bermain di kolam sambil mendengarkan radio. Nah, berarti di sini kita menganalisis setelah memenggal kita mendapatkan dua paket yang berbeda. Ada yang disebut kondisi atau sebab dan ada yang disebut konsekuensi atau akibat. Sebabnya adalah David ada di dalam rumah dan tidak mengerjakan PR. Itu adalah sebabnya. Akibatnya adalah dia sedang bermain sambil mendengarkan radio. Berarti R dan S. Itu adalah akibatnya. Sehingga simbolnya adalah jika P dan Q, maka yang terjadi adalah R dan S. Nah, ini adalah contoh yang lain. Selamat mencoba di rumah bagaimana untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Diberikan 4 buah proposisi, bagaimana mengubah proposisi tersebut, bagaimana mengubah kalimat yang diberikan di sini untuk menjadi sebuah ekspresi dengan simbol logika. Selamat berjuang, selamat belajar. Demikian untuk pertemuan kedua ini. Tadi kita sudah membahas tentang logika proposisi, dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar logika informatika. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan tabel kebenaran. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.